Oke, tepat jam 6:05. Saya menyapa semua Bapak, Ibu, Saudara yang bergabung di acara Bible Study kita, Me and My Bible. Oke, saya dan Alkitab saya. Kita harus jadi teman baik nih, harus sopengan sama Alkitab kita. Karena itu yang jadi sahabat kita, terutama di masa-masa seperti ini. Oke, tentunya seperti biasa saya menyapa semua jemaat ICC Bandung, Jakarta, Sydney, kemudian gereja-gereja afiliasi ICC dari Palu, Jogja, dari mana lagi yang ada saya nggak tahu, dan tentunya the rest of you dari semua gereja rekanan kita maupun yang tamu visitor, selamat datang di kelas Bible Study ini. Terbuka buat umum, kita belajar sama-sama. Saya bukan yang paling pinter, mungkin dari pembahasan saya pun nanti ada beberapa yang sudah bisa melengkapi, boleh banget silakan kirimkan ke DM ke Instagram saya dan kita bisa bahas sama-sama. Intinya kita mau sama-sama belajar di sini. Oke, saya bakal sedikit kebut hari ini juga karena cukup banyak. Karena ini kan kita lagi bahas Sermon on the Mount ya, dan itu betul-betul khotbah Yesus ini luar biasa banget, padat banget gitu ya. Sampai tadi saya bilang kayaknya nggak mungkin buat saya bikin side track khotbah sampingan seperti yang biasa saya lakukan di kelas-kelas sebelumnya. Kita buat yang khusus 3 pasal ini, saya kayaknya harus lurus terus gitu ya. Oke, kayaknya kita mulai aja ya. Kita mulai aja. Mudah-mudahan nanti masih ada waktu di akhir. Boleh tampilkan slide-nya. Kalau saudara masih ingat, minggu lalu kita sudah sampai di Matius 5, di mana itu adalah bagian pertama dari khotbah Yesus di bukit, ya, Sermon on the Mount. Ya, Sermon on the Mount ini mengisi 3 pasal dari Injil Matius, yaitu Matius pasal 5, 6, dan 7. Nah, minggu lalu kita bahas Matius 5, di mana udah kita breakdown pasal 5 itu menjadi 3 tema besar. Yang pertama adalah the Beatitudes, atau sabda bahagia. Masih ingat ya, itu adalah sikap yang harus kita miliki sebagai pengikut Kristus. Kemudian kita bahas mengenai winning the marketplace, bagaimana orang Kristen harus berfungsi sebagai garam dunia, terang dunia, dan kota di atas gunung. Dan yang ketiga, kita juga diskusi minggu lalu mengenai Jesus and the Law. Kita lihat bagaimana Yesus bukannya meniadakan hukum Taurat, malah sebaliknya Yesus memberikan standar yang jauh lebih tinggi, gitu kan. Dan secara manusia jelas nggak mungkin untuk kita mentaati semua hukum itu, makanya kita belajar untuk quote andalannya minggu lalu gitu ya, bahwa the purpose of the law is not to condemn us, but to remind us of how much we need God's grace. Oke, jadi tujuannya hukum Taurat itu masih ada sampai hari ini. Alkitab kita berbagai banyak aturan di dalamnya, itu bukan buat menuduh kita gitu ya, bahwa oh tiap hari bikin dosa lu. Justru ini buat mengingatkan kita bahwa kita adalah manusia dengan semua keterbatasannya, kita butuh kasih karunia Tuhan. Oke, kira-kira itu yang kita bahas minggu lalu. Dan sekarang sebentar. Di mana catatannya? Sekarang kita bakal masuk ke Matius 6, oke? By the way, buat saudara yang melewatkan kelas-kelas sebelumnya, jangan khawatir, karena mudah-mudahan di minggu ini nanti kita udah bisa upload semua kelas sebelumnya di YouTube. Kemarin ada beberapa kelas yang kita harus record ulang karena berbagai gangguan. Tapi udah beres recordingnya, tinggal diedit aja, dan mudah-mudahan minggu ini udah bisa di-upload semua. Jadi kalau ada Bapak Ibu Saudara yang ketinggalan, mungkin nggak ikut Matius 1, Matius 2, 3, 4, 5, nanti semuanya bakal ada di YouTube, oke? Jangan khawatir. Oke, kita masuk ke Matius pasal 6 hari ini. Dan ini sekali lagi ini masih lanjutan dari Sermon on the Mount, khotbah Yesus di bukit tadi. Dan seperti saya bilang tadi, ada begitu banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil dari khotbah Yesus ini. Yang sayangnya nggak mungkin saya bahas satu persatu ayat demi ayat, karena nggak bakal keburu. Jadi saya hanya akan bahas topik-topik utamanya aja. Nah, Matius pasal 6 ini secara garis besar saya bagi menjadi 2 part besar, yaitu yang pertama adalah yang namanya the three weapons, 3 senjata, oke, dan yang bagian kedua adalah mengenai money and possessions, uang dan kepemilikan. Oke, itu 2 hal besar yang akan kita bahas hari ini. Oke, siap ya? Oke, kita masuk ke bagian yang pertama, di mana Yesus membahas mengenai the three weapons, oke, 3 senjata. 3 senjata apa ini maksudnya? Nah, saudara akan lihat bahwa di bagian pertama ini, kalau saudara baca, ini adalah pengajaran Yesus mengenai spiritual disiplin, kedisiplinan rohani. Nah, kalau Bapak Ibu kebetulan jemaat ICC dan Anda ikut kelas Empower di ICC Spiritual Journey kita, di kelas itu ada sesi spiritual disiplin.
Dan kebetulan biasa saya juga yang ngajar di kelas itu ya, di mana kita membahas mengenai disiplin rohani. Nah, disiplin rohani ini penting banget karena inilah yang bakal menentukan pertumbuhan kita. Apakah kita bakal jadi bayi rohani terus, atau kita akan menjadi orang Kristen yang dewasa. Gitu. Betul ya? Karena kan namanya anak kecil, ngelakuin apa aja semaunya dia. Ya, sementara orang dewasa itu pasti punya yang namanya disiplin. Hal ini berlaku baik jasmani maupun rohani. Jadi kalau kita mau jadi orang Kristen yang dewasa, kita perlu punya yang namanya disiplin rohani. Nah, dan di Matius 6 ini, Yesus bicara tentang 3 disiplin rohani yang harus kita kembangkan sebagai orang Kristen. Boleh tampilkan slide-nya. Yaitu giving, praying, and fasting. Oke? Ada 3, memberi, berdoa, dan berpuasa. Inilah 3 weapons-nya kita, 3 senjata kita ya, yang saya sebut sebagai 3 weapons. Nah, 3 hal ini itu adalah disiplin rohani yang penting banget, yang bahkan diakui bukan hanya oleh orang Kristen, melainkan oleh sebagian besar agama di dunia. Jadi hampir semua agama di dunia itu mengajarkan 3 hal ini untuk membangun kerohanian mereka. Contoh-contoh, misalnya di agama Islam, ini maaf ya, saya nggak terlalu memperdalam soal Islam, kalau salah boleh dikoreksi gitu ya. Tapi setahu saya, yang saya tahu, di Islam itu ada yang namanya 5 pillars of Islam. Ada yang namanya 5 pilar Islam. Apa aja? Ada yang namanya syahadat, itu pengakuan iman. Lalu ada salat, itu adalah doa, betul ya? Lalu ada zakat, itu adalah memberi sedekah. Lalu ada saum, itu adalah puasa. Dan yang kelima adalah haji, itu adalah perjalanan iman. Ya, biasa mereka ke tanah suci. Itu adalah 5 pilar Islam, tuh syahadat, salat, zakat, saum, haji. Mudah-mudahan bacanya benar ya. Oke, tapi saudara lihat bahwa dari 5 pilar mereka, 3 core value-nya itu adalah sama, doa, sedekah, memberi, dan puasa. Betul? Agama-agama lain seperti Buddha, Hindu, setahu saya juga sama. Mereka mengenal yang namanya meditasi, itu kan doa ya. Mereka memberi untuk karma yang baik, dan mereka juga berpuasa menahan diri dari godaan. So, saya lihat bahwa 3 hal ini itu adalah disiplin rohani yang sangat penting, bahkan untuk agama apapun. Nah, di sini tentunya kita bakal lihatnya secara Kristen, sesuai dengan yang Yesus ajarkan. Oke? Kita lihat ya satu-satu. Nah, kita bakal lihat yang pertama. Kalau sudah baca di Matius 6, bagian pertama, ayat 1-4 itu bicara mengenai giving. Ini adalah senjata kita yang pertama. Perlu saya garis bawahi bahwa giving yang dibicarakan di sini itu adalah yang namanya alm atau sedekah atau charity mungkin bahasa lebih umumnya gitu. Kalau saudara pakai Alkitab bahasa Indo yang saudara pegang, saudara bisa baca judul perikopnya. Judul perikopnya jelas banget dibilang hal memberi sedekah. Betul ya, boleh lihat di Alkitabnya, itu judul perikopnya hal memberi sedekah. Nah, sedekah ini adalah sesuatu yang kita berikan kepada orang yang miskin atau kurang mampu. Nah, beberapa prinsip soal sedekah mungkin agak beda dengan prinsip giving dalam hal persembahan atau persepuluhan. Oke? Tapi itu nggak kita bahas hari ini. Yang jelas garis bawahnya bahwa Matius 6 ini yang lagi Yesus bicarakan adalah memberi dalam konteks sedekah. Oke? Nah, kita lihat nih ayatnya di Matius 6 ayat 1 dan 2 di layar saudara ya. Yesus bilang gini, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, ini bagus ya. Kalau kita lihat, itu saya kuningin sengaja biar jelas, ternyata untuk perbuatan baik kita memberi sedekah, itu kita pasti dapat upah tuh. There's always a reward for our good deeds. No question about it. Udah pasti dapat reward, dapat upah. Pertanyaannya, kita mau upah yang dari siapa? Ya, kalau sudah lihat ayatnya kan ya. Kalau kita seperti orang Farisi yang munafik, kita memberi dengan pamer-pamer supaya dilihat orang, tetap dapat upah kok, tetap dapat upah juga. Upahnya apa? Ya mungkin tepuk tangan orang, gitu kan. Pujian orang, wah baik banget ya dia ngasih sumbangan, and that's all. Dikatakan mereka sudah menerima upahnya. Jadi ya udah itu aja upah mereka, pujian orang. Dari Bapa di surga nggak dapat apa-apa lagi.
Tapi sebaliknya, ketika kita memberi tanpa menerima upah dari manusia, maka di ayat 4 dibilang, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Gitu. Jadi pertanyaannya, mau pilih yang mana ayo? Mau upah dari manusia atau upah dari Bapa di surga? Itu kan pilihan di tangan Anda. Mau upah yang mana? Pasti dapat upahnya. Mau dari manusia, tepuk tangan doang gitu, atau mau dapat upah dari Bapak? Saya sih pilih dari Bapak pastinya. Oke? Nah, tapi jangan ekstrim juga nih. Jadi gini loh, ini ada beberapa orang yang ekstrim, lucu banget. Aduh, ketutup lagi. Nggak ketutup terus maksudnya. Ada beberapa kasus yang ekstrim, lucu banget. Pas kita mau ngasih diem-diem, gitu ya. Terus nggak sengaja, ada temen yang lihat. Lalu kita marah tuh. Lu ngapain lihat-lihat? Jadi aja upah gue di surga hilang nih. Wah, lalu kita stres sendiri gitu. Waduh, kacau nih. Jadi nggak dapat upah dari Bapak di surga nih. Gitu gimana ya? Guys, nggak gitu juga kali. Oke. Yang Yesus mau ajarkan di sini bukan soal dilihat orang atau enggaknya, melainkan motivasi kita dalam memberi. Oke? Apakah saat memberi, motivasi kita itu adalah supaya dipuji orang? Kalau iya, ya udah itu upah kita. Gitu. Tapi jangan pernah juga menghakimi orang lain ketika mereka memberi. Ada orang ngasih sumbangan, lalu dia post di Instagram, terus langsung kita jadi netizen nyinyir gitu kan. Cari perhatian nih orang. Ngapain sih pamer-pamer kalau ngasih? Udah, ini pasti nggak dapat upah dari Bapak di surga nih gitu. Belum tentu loh. Banyak juga orang yang mereka itu ngepost di sosial media ketika berdonasi dengan tujuan untuk menginspirasi orang lain supaya ikut memberi juga. And that's a good motive, right? Itu memberikan teladan yang baik. Nah, jadi siapa yang tahu apakah ini motivasinya benar atau salah? Jawabannya, nggak ada yang tahu, cuma Tuhan. Betul? Dan itu bukan urusan kita. Tugas kita bukan ngejudge orang ketika mereka memberi gitu ya. Oh, yang ini tulus, yang ini enggak, yang ini cari muka. Itu bukan tugas kita. Motivasi dia, ya urusan antara dia sama Tuhan. Tugas kita adalah memeriksa hati kita sendiri saat kita memberi. Apakah kita tulus memberi karena kasih, atau kita mengharapkan pujian dari orang. Jadi nggak usah pusingin orang lain, oke? Sama kayak kalau kita nih ngelihat ada orang minta-minta gitu ya, dan hati kita tergerak pengen ngasih. Tapi udah gitu kita mikir, aduh ini orang beneran miskin atau pura-pura ya? Kalau saya kasih nanti dia pakai buat beli beras atau buat beli ganja ya? Well, kalau saya sih nggak terlalu pusing. Yang penting saya memberi dengan tulus. Saat saya memberi, itu urusan antara saya dengan Tuhan. Nanti uangnya mau dipakai apa sama dia, itu urusan dia sama Tuhan. Yang penting saya ngasih dengan tulus, Bapak di surga, lihat hati saya, that's it. Gitu. Ya kecuali kalau udah jelas-jelas ya, ini yang minta-mintanya masih sehat, segar bugar, terus dia nyanyi-nyanyi sambil mabuk gitu kan, yang kita juga nggak saya kasih lah. Gitu. Tapi lihatlah, kalau emang katanya saya kasihan, Tuhan gerakin hati saya dengan belas kasihan, kita kasih lah nggak apa-apa. Kalau ternyata dia menyalahgunakan pemberian kita, itu bukan urusan kita. Oke, jadi baik lagi intinya, memberi sedekah ini, it's all about our motivation. Bukan masalah dilihat orang atau enggaknya. Orang yang ngasih diem-diem, tapi motivasinya salah juga banyak, ya nggak sih? Ya, banyak juga loh orang ngasih diem-diem, tapi motivasinya salah. Sama juga halnya dengan ketika kita ngasih persembahan atau perpuluhan ke gereja dengan cara transfer, gitu kan. Zaman sekarang kan semua transfer nih. Terus kita jadi ketakutan gitu. Aduh, kalau transfer, nanti ketahuan namanya dong. Pemberinya jadi ketahuan, gimana nih? Ya nggak apa-apa, guys. Pertama, itu bukan sedekah, ya kan? Kedua, yang penting motivasi kita benar. Kita tuh bukan mau cari muka di situ. Sengaja gitu, supaya pastor Nala tahu nih, gue ngasih persembahan 10M, tulis nama yang gede gitu. Kan nggak gitu ya. Gereja itu perlu nama supaya administrasinya rapi dan tercatat semua. Ya nggak apa-apa. Yang penting motivasi hati kita. Dan itu cuma kita sendiri yang tahu kok. Cuma antara kita sama Tuhan. Oke? Jadi nggak perlu saling menghakimi. Itu soal memberi sedekah. Ini harus jadi kebiasaan rohani kita untuk memberi. Oke? We are generous people because our Father is also a generous God. Amin. Bapak kita murah hati. Mari kita pun anak-anaknya jadi orang-orang yang murah hati. Oke. Lanjut. Oke, kita akan masuk ke
senjata yang kedua. Terus soal giving aman ya. Intinya yang penting semuanya urusan hati. Oke, kalau mau ngasih, kasihlah, nggak usah pusing orang lain. Kedua, itu adalah yang namanya doa, soal praying. Disiplin rohani yang kedua ini atau praying dibahas oleh Yesus di ayat 5 sampai ayat 15. Kalau sudah baca di pasal ini, itu ayat 5 sampai 15 membahas mengenai doa. Nah, sama seperti dalam hal memberi tadi, pesan pertama Yesus soal berdoa adalah kalau berdoa, jangan seperti orang munafik yang sengaja ingin dilihat orang. Oke? Dan sekali lagi, ini bukan berarti kalau di gereja atau di home cell gitu ya disuruh berdoa, terus saudara bilang, jangan-jangan, nggak boleh. Berdoa itu nggak boleh keras-keras, harus masuk kamar, tutup pintu di tempat tersembunyi. Enggak guys, esensinya bukan itu. Esensinya tadi, soal motivasi hati. Berdoa bersama-sama untuk kesepakatan tentunya beda dengan berdoa untuk pujian, ya nggak sih? Yang penting itu hatinya. Nah, buat yang motivasinya keliru, Yesus bilang sama, mereka sudah menerima upahnya. That's all you can get. Pujian orang doang. Oke? Nah, tapi kemudian pesan Yesus berikutnya mengenai doa, bisa kita lihat di ayat 7, ada di layar saudara. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Oke? Jadi kalau berdoa, jangan bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau doa, biasa aja guys. Suaranya nggak usah berubah. Ya, kan gitu ya. Kadang orang biasanya cempreng, pas doa tiba-tiba berubah gitu kan. Kemana tuh, woy? Ayo, orang doa heula. Tuhan, hamba datang kepadamu saat ini. Ya. Hey, God is not interested in the fake you, okay? Tuhan gak tertarik sama engkau yang palsu. Jadi, when you pray, just be you. Kadang ketika saya lagi stres, saya cuma duduk di pojokan, dan saya bilang, aduh God, gue pusing banget, gue udah gak tahu gimana lagi, please help me. Just be real apa adanya, oke? Gak usah dibagus-bagusin, kata-katanya gak usah diindah-indahin, suaranya diubah-ubah, gak usah, oke? Terus dibilang, jangan bertele-tele, berarti gak usah dipanjang-panjangin, gitu ya? Gak usah dipanjang-panjangin, kayak gini nih. Ya Tuhanku, kiranya namamu dimuliakan, dikuduskan, ditinggikan, diagungkan, dibesarkan, dimasyurkan, dimegahkan, dipuji, disembah, diangkat, disanjung, dicinta, dipuja. Bentar lagi guys, ini si cempreng yang bakal protes nih. Lama-lama ini 40 menit, zoomnya putus 40 menit. Oke, nggak usah gitu juga, oke. Jadi ya sometimes boleh pakai pengulangan begitu buat penekanan, tapi jangan sampai lebay juga, oke? Jangan bertele-tele, oke, intinya gitu, jangan bertele-tele. Nah, kenapa sih orang kalau doa bertele-tele? Jawabannya ada di ayat 7 tadi. Karena dia nggak kenal Allahnya. Itu yang bikin doa bertele-tele. Dia pikir makin panjang doanya, makin indah kata-katanya, maka Tuhan bakal semakin lebih mendengar. Bahkan ada orang yang sampai ekstrim terintimidasi nih. Aduh, tadi gue salah ucap nih. Padahal pengennya berdoa minta kerjaan di perusahaan A, yang kesebut malah nama perusahaan B. Aduh, gimana kalau Tuhan salah mengabulkannya? Hello, dude. Do you even know your God? Lu pikir Tuhan bakal salah kasih berkat gitu? Enggak lah. Sebelum kita ngomong, Tuhan juga udah tahu apa yang kita butuh, apa yang kita mau. Itu dibilang di ayat 8 kan. Lalu, kalau gitu kenapa kita tetap berdoa dong? Because our Father wants to have a relationship with His children. Karena Bapak kita pengen punya hubungan sama anak-anaknya. Sama kayak Anda yang orang tua, udah tahu sih anaknya pengen permen gitu kan. Tapi kan kadang kita tanya dulu, nah, anak kecil nih ya, ayo gimana mintanya yang baik? Men. Ini si bapak ini tahu nggak sih anaknya pengen permen? Tahu lah, udah tahu gitu kan. Tapi dia pengen ngelatih anaknya, betul? Nah sama, waktu kita berdoa, Bapak di surga itu mau kita belajar exercising the power in our words, in our prayer, oke? Melatih kuasa, karena kan di mulut kita, di lidah kita ada kuasa, ya nggak sih? Hidup dan mati dikuasai lidah loh. Ada kuasa, dan Tuhan mau kita exercise itu. Makanya kita tetap berdoa. Jadi, nggak perlu bertele-tele, guys. Pengenalan yang benar akan Bapa akan membuat doa kita jauh lebih efisien, saya jamin.
Sip? Oke? Uh, by the way, saya sekalian mau jawab pertanyaan nih. Menyimpang dikit, ada pertanyaan yang masuk tapi nyambung dari Francisca Angelina. Oke? Pertanyaannya seputar Matius 6 ayat 8 ini ya. Yang dibilang, Matius 6 ayat 8 dibilang, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, pertanyaannya adalah, pertama, apa bedanya yang kita perlukan sama yang kita inginkan? Kedua, kalau Tuhan udah tahu apa yang kita perlu, kenapa seringnya yang kita perlu itu malah nggak datang-datang? Gitu. Oke, good question ya. Oke, saya jawab satu-satu ya. Pertama, soal bedanya keperluan dan keinginan. Bedanya tentunya adalah skala prioritasnya, ya nggak sih? Keperluan itu harus selalu diutamakan di atas keinginan dong. Saya ingin punya Lamborghini, misalnya. Boleh dong, ingin punya Lamborghini. Perlu nggak? Ya nggak perlu-perlu amat sih. Tapi kalau ada yang mau ngasih, ya saya terima lah. Kalau dipaksa, boleh deh. Kalau ada yang mau ngasih ke saya terima. Kan gitu. Beda dengan yang namanya kebutuhan pokok kita. Sandang, pangan, papan. Namanya aja udah kebutuhan pokok. Saya nggak sekedar ingin makan, saya perlu makan. Kalau enggak, saya bisa mati. Jadi itu bedanya di level urgensinya. Oke, perbedaan antara kebutuhan sama keinginan. Nah, sekarang saya tanya balik nih. Kalau kita berdoa sama Tuhan, mana yang kita minta? Yang kita perlu atau yang kita ingin? Yang mana kira-kira? Yang kita minta ke Tuhan. Jawabannya, betul, boleh dua-duanya. Both, you can ask both. Namanya anak minta ke bapaknya, bebas dong mau minta apa aja. Mau minta Ferrari kek, mau minta istana kek, mau minta apapun ya bebas-bebas aja, betul nggak? Namanya anak minta ke bapak, kan gitu. Tapi soal dikabulkan atau enggak, gitu kan? Ya itu terserah bapaknya, ya nggak sih? Bener kan? Makanya kuncinya adalah pengenalan akan pribadi bapak kita. Kalau kita kenal bapak kita di surga, maka kita bakal tahu bahwa yang pertama dia itu bapak yang generous. Dia seneng kalau kita seneng. Dia nggak nahan-nahan berkat buat kita. Kalau emang menurut dia kita siap terima berkat itu, I think dia bakal kasih. Mazmur 37:4 bilang, bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Senangkanlah dirimu dalam Tuhan, dan dia akan memberikan kepadamu keinginan hatimu. Jadi boleh nggak kita berdoa minta keinginan? Boleh, bebas. Oke? Tapi jangan lupa yang kedua. Selain dia bapak yang generous, dia juga bapak yang baik. Dia mau lindungi anak-anaknya. Makanya dia nggak bakal kasih satu permintaan yang nggak baik buat kita, atau belum waktunya. Oke? Ini sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua tadi. Kenapa yang kita perlukan itu seringkali nggak datang-datang, gitu kan? Jawabannya ada di Yakobus 4 ayat 2 dan 3b tuh. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, atau kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Oke, jadi ada 3 alasan kenapa yang kita perlu belum datang. Kesatu, tidak berdoa. Oke, udah minta atau belum nih? Jangan-jangan belum didoain, gitu kan? Atau yang kedua, udah didoain tapi salah berdoa. Oke, yang kita rasa perlu sebetulnya hanya untuk memuaskan nafsu kita, ego kita, pride kita. Atau alasan yang ketiga, belum waktunya. Tuhan melihat kapasitas kita dan dia tahu kalau dikasih sekarang nggak bagus buat anak ini. So saya bakal kasih tapi nanti. Oke, dan semua yang belum dapat jodoh katakan amin. Oke, nah jadi kesimpulannya kita harus berdoa, oke? Karena Bapak itu rindu punya relationship sama kita. Saat kita berdoa, kita boleh minta apa aja, mau itu yang perlu, mau itu yang ingin, bebas. Tapi sisanya kita berserah pada kedaulatan Tuhan. Soal apa, bagaimana, kapan jawaban doa itu terserah Bapak. Tapi kalau doa kita selaras dengan kehendak Tuhan, maka kita bisa yakin beriman bahwa doa itu pasti dikabulkan. Oke, lebih lengkapnya bisa didapatkan di Empower Class. Oke, jangan lupa ikut Empower. Thank you pertanyaannya. Oke, kita akan lanjut nyambung ke pembahasan tadi soal doa ya, soal our second weapon. Di ayat 9-13 itu adalah yang kita kenal dengan sebutan doa Bapa Kami. Oke, nah saya akan skip, saya bakal lompati pembahasan mengenai doa Bapa Kami ini karena di kelas Empower pun ini bakal saya bahas detail. Jadi saya sangat encourage
saudara yang belum ikut spiritual journey, setelah nanti COVID beres, segera ikutan kelas Empower, dan saya bakal mengajar detail mengenai doa Bapa Kami ini. Intinya, doa Bapa Kami ini bukan sekedar buat dihafalkan kata demi kata, melainkan ada sebuah pola, sebuah pattern yang Yesus ajarkan tentang apa yang harus kita ucapkan waktu kita berdoa. Jadi yang penting, kita ikutin patternnya. Kayak apa patternnya? Nantikan di Empower Class. Oke? Gak usah dulu ya. Saya bakal loncat aja ke ayat 14 dan 15. Karena ini cukup menarik. Oke, boy, the next. Oke. Ini setelah doa Bapa Kami nih ya. Yesus bilang gini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, saya perlu tekankan, jangan sampai kita salah tafsir untuk ayat yang ini. Ketika dibilang Bapa tidak mengampuni kesalahanmu, ini nggak ada hubungannya sama salvation. Karena keselamatan itu kita terima waktu kita lahir baru. Betul? Satu pengorbanan Yesus di kayu salib, itu udah menutupi dosa masa lalu, dosa masa kini, dan dosa masa yang akan datang kita. Jadi ini bukan soal itu. Yang dimaksud ayat ini adalah bahwa ketika kita nggak mengampuni, maka ada hal-hal dari Bapa yang akan tertahan dan nggak nyampe di kita. Nah, ini terjemahan The Message menggambarkan dengan cukup bagus hal ini. Saya bacakan buat saudara, ada di layar juga. In prayer, there is a connection between what God does and what you do. Dalam doa ada hubungan antara apa yang Tuhan lakukan dan kau lakukan. You cannot get forgiveness from God, for instance, without also forgiving others. Kau nggak bisa terima pengampunan dari Bapa, dari Tuhan, kalau nggak ampun dulu orang lain. Nah, perhatikan bagian terakhir. If you refuse to do your part, you cut yourself off from God's part. Ketika engkau menolak melakukan bagianmu, engkau lagi memutuskan diri dari sesuatu yang sebetulnya adalah bagian Tuhan. Sesuatu yang sebelumnya Tuhan mau kasih. Tapi yang nge-cut off-nya siapa? Kita sendiri. Dibilang you cut yourself off. Oke? Jadi Tuhan itu, kan gini, bagian Tuhan adalah apa sih? Memberkati kita, betul ya? Tapi jangan salah, Tuhan bakal berkati kita sesuai dengan kapasitas kita buat menerima berkat. Nah, kemampuan kita untuk mengampuni itu menunjukkan kapasitas hati kita di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan melihat kapasitas hati yang lebih besar, dia bisa percayakan berkat lebih banyak. Makanya kita harus mengampuni. Kalau enggak, kita rugi sendiri. Kita lagi cutting ourselves off dari berkatnya Tuhan. Oke, kira-kira itu yang dimaksud Yesus di ayat ini. Aman? Itu disiplin rohani yang kedua, yaitu mengenai praying. Kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga, disiplin yang ketiga adalah namanya fasting atau puasa. Ini Yesus bahas di ayat 16 sampai 18. Oke, Matius 6 ayat 16 sampai 18. Nah, apa itu puasa? Puasa adalah menahan diri dari memberi makan manusia daging kita dan menggantinya dengan lebih banyak memberi makan manusia roh kita. Jadi puasa itu bukan soal menahan lapar, nggak ada hubungannya sama itu, oke? Puasa kita jadi percuma kalau selama kita nggak makan, kita nggak berdoa, kita nggak baca firman, kita nggak ngasih makan manusia roh kita. Itu bukan puasa, oke? Nah, ibaratnya kayak makanan, ada 3 jenis makanan nih, bener nggak? Ada 3 jenis makanan. Yang pertama, itu ada yang namanya poison food, makanan racun, oke? Ini udah jelas namanya juga makanan beracun. Kalau kita makan, yang ada kita merusak tubuh kita. Definitely jangan dimakan, ngapain makan racun. Nah, ini bicara mengenai hal-hal yang udah jelas-jelas dosa. Contoh lucu banget. Ada orang puasa, dia ikutan fast 21 di gereja kita gitu ya, puasa 21 hari. Dia bilang, oke deh, selama program fast 21 ini, saya akan puasa, saya nggak akan jangan dimakan, itu nggak ada urusan sama puasa. Mau puasa, mau enggak, itu mah jangan dilakukan. Oke, itu yang pertama namanya poison food. Nah, yang kedua, nah ini yang menarik, ada yang namanya junk food. Junk food ini, kalau kita tahu, ini adalah makanan yang enak. Oke, kalau suka makan junk food, nggak salah juga sebetulnya ya, boleh-boleh aja. Saya juga suka, gitu. Saya suka McDonald's, KFC, gitu ya, Burger King, semuanya enak lah. Nah, makan itu boleh nggak? Boleh.
Yang jadi masalah gini, kalau kita terlalu banyak makan junk food, satu, gizinya jelas minim, nggak terlalu bergizi, betul ya? Tapi yang paling parah, kalau udah kekenyangan makan junk food, kita udah nggak punya lagi appetite buat makan makanan bergizi, betul nggak? Cobain deh, habis makan KFC seember, masih pengen makan makanan sehat? Udah nggak pengen ya? Habis makan KFC seember, pasti udah keburu enek, udah males makan. Nah, secara rohani juga sama. Ini melambangkan kebiasaan-kebiasaan kita yang sebetulnya nggak dosa. Contoh, misalnya, main game, dosa nggak? Nggak dosa, oke? Nonton film, shopping, sosial media, ini semuanya ini nggak dosa, nggak salah. Tapi, kalau kita kebanyakan makan junk food ini, akhirnya kita udah nggak punya lagi appetite buat makanan sehat, yaitu firman Tuhan. Udah keburu capek, udah keburu ngantuk, waktu kita udah habis kesedot sama junk food ini. Gitu. Minum dulu bener ya. Sorry bentar ya. Nah, yang ketiga adalah namanya healthy food, makanan sehat. Ini jelas adalah makanan yang sehat dan bergizi untuk kesehatan badan kita. Secara rohani udah jelas, makanan sehat kita adalah firman Tuhan, hadirat Tuhan. Ini yang bakal bikin kerohanian kita sehat dan bertumbuh. Apalagi di tengah dunia di mana semua media itu tiap hari menyebarkannya poison food buat pikiran kita, ya nggak sih? Kita perlu banget makanan sehat ini. Nah, jadi waktu kita fasting, waktu kita puasa, sekali lagi, bukan puasain poison food, oke? Poison food mah harus berhenti, jangan dimakan mau gimana juga. Waktu puasa, kita menahan diri dari junk food dan memperbanyak asupan healthy food kita. Gitu. Kita mengurangi main game, kita nggak sosmedan mungkin, kita nggak makan makanan jasmani mungkin. Supaya apa? Supaya kita punya lebih banyak waktu untuk mengkonsumsi makanan rohani yang sehat, yaitu firman Tuhan. Itu kira-kira esensinya puasa. Oke? Kurangi makanan jasmani dan junk food rohani, perbanyak makanan sehat rohani. Jelas ya guys? Nah, dan di ketiga disiplin rohani ini, menariknya, tiga-tiganya Yesus itu kasih peringatan yang sama. Bahwa kalau mau melakukan ini, jangan seperti orang munafik. Kata munafik itu dalam bahasa aslinya menggunakan kata Yunani hypocrites. Ini ada slide-nya kalau nggak salah buat tampilkan. Coba the next. Ya. Kata hypocrites yang merupakan asal kata dari kata hypocrite. Oke? Kata hypocrites ini artinya tuh aktor yang lagi memainkan peran. Jadi di zaman Romawi dulu, seni teater itu terkenal banget. Jadi banyak teater kan di Roma sana. Dan para aktor di teater itu disebut hypocrites. Mereka ini para aktor yang bakal pakai topeng yang menunjukkan berbagai ekspresi. Sebenarnya contohnya digambar gitu ya. Topengnya mungkin tersenyum tuh. Padahal orang di dalamnya lagi cemberut kan gitu kan. Nah, seperti itu orang munafik. Cuma main drama doang pakai topeng. Di luar kelihatannya oke, memberi, berdoa, puasa, padahal dalam hatinya motivasinya salah. Nah, Yesus memberikan peringatan yang sama untuk tiga kebiasaan rohani ini. Kalau mau memberi, tangan kanan ngasih, tangan kiri jangan tahu, gitu kan katanya kan. Kalau mau berdoa, masuk kamar tutup pintu. Kalau mau puasa, minyaki kepala, cuci muka. Nah, ini semuanya sama. Bukan soal orang lain tahu atau enggak, tapi bicara soal motivasi hati. Jangan lakukan ini sekedar hanya untuk dilihat orang. Semua ini harus datang dari hati yang tulus. Kalau enggak, maka kamu sudah menerima upahmu tadi. That's all you got. Applause from men. Udah cuma itu doang. Dari Bapak, nggak dapat apa-apa lagi. Tadi kan, pilih upah yang mana? Mau upah dari manusia, pujian, atau mau upah dari Bapak? Terserah Anda. Oke? Jadi, ini 3 weapons ya. Giving, praying, and fasting. Ini yang saya sebut sebagai the 3 weapons. Ini 3 senjata rohani kita. Senjata rohani buat melawan apa? Slide berikutnya.
Ya buat melawan 3 senjata iblis yang itu lagi. Udah kita bahas, oke? Ingat yang Matius 4 yang kita bahas 2 minggu yang lalu ya. 3 temptation iblis adalah possession, pleasure, and prestige. Oke, harta, cita, dan tahta. 3 senjata kita ya buat melawan 3 godaan ini. Godaan possession, godaan harta, itu kita lawan dengan generosity. Bahwa hati kita nggak melekat pada harta. Kita memberi, kita berbagi. Godaan pleasure, kita lawan dengan puasa pastinya. Ingat kan 2 minggu yang lalu kita bahas bahwa yang namanya lust, hawa nafsu, selalu berkata, I want it now. Maunya sekarang, pengennya cepat, pengennya shortcut. Puasa bikin kita belajar sabar menahan diri. Godaan prestis, tahta, kesombongan, pride, itu kita lawan dengan praying, berdoa. Kenapa? Karena berdoa menunjukkan bahwa kita butuh pertolongan Tuhan. Kita mengakui bahwa ada kuasa yang lebih besar, yang lebih hebat dari kita. Makanya kita berdoa, betul nggak? Kalau orang udah ngerasa bisa semua sendiri, udah nggak berdoa lagi. Kita berdoa karena merasa perlu pertolongan Tuhan. Jadi itu mengalahkan pride-nya kita. Oke? Jadi kesimpulannya lagi-lagi buat memerangi temptation iblis. Itu gunanya spiritual discipline. Itu gunanya kita membangun disiplin rohani. Memberi, berdoa, puasa. Bisa mengalahkan possession, pleasure, prestige. Oke, mari kita kembangkan 3 habit ini dan mari lakukan dengan motivasi yang benar dalam hati kita. Amin, amin. Saya minum dulu. Oke, tadi itu part pertama dari pasal ini, membahas mengenai the 3 weapons, 3 spiritual discipline yang menjadi senjata kita, senjata melawan pleasure, prestige, dan possession. Nah, nyambung sama itu, di part kedua ini, Yesus mengajar lebih dalam tentang yang namanya possession. Okay? So we will talk about money and possessions. Yang namanya uang dan kepemilikan. Nah, apa ya? Saya perlu tegaskan bahwa di gereja kami, di ICC, kami nggak pernah takut untuk bicara soal uang. Saya tahu di luar sana ada banyak orang yang nggak suka ketika gereja ngomongin uang. Bahkan saya sendiri pernah masuk ke salah satu akun haters gara-gara bagian offering message di gereja gitu ya. But it's fine, oke? Saya nggak pernah debatin sama begituan, oke? Saya percaya orang yang kenal saya nggak bakal salah tangkap motivasi saya. Sementara orang yang nggak kenal saya nggak akan peduli dikasih penjelasan apapun. So let them. I'm not gonna waste my time with them, oke? Tapi ini yang saya percaya, bahwa menurut saya nih, ketika gereja nggak ngajarin soal uang, soal perpuluhan, soal persembahan, menurut saya justru gereja itu adalah kurang peduli sama kehidupan jemaatnya. Mereka lebih mikirin gimana supaya nggak ada jemaat yang tersinggung, gimana supaya nggak ada jemaat yang pergi. Mereka lebih pilih bermain aman nih, jangan nyerempet-nyerempet hal yang sensitif kayak uang, nggak usah lah gitu. Padahal ketika jemaat mengerti soal prinsip-prinsip keuangan yang benar di Alkitab, hidup mereka bakal diberkati kan. Dan ini bukan teori, ini janji Tuhan. Dan saya pribadi mengalaminya. Apa yang saya bagian selalu dari pengalaman saya. Jadi kalau saya memilih buat nggak ngomongin soal uang, saya merasa sesungguhnya saya itu lagi menghalangi berkat jemaat. Jadi gini, saya nggak takut orang benci saya. Saya nggak takut orang nyinyirin saya. Saya bahkan nggak takut orang ninggalin gereja saya. It's okay. Saya lebih takut kalau ada orang datang ke gereja saya, tapi kebenaran firman Tuhan nggak disampaikan ke mereka, dan hidup mereka nggak berubah. Itu yang saya lebih takut. That should never happen. I am a messenger of truth, and I will teach the whole truth of the Bible. Tugas saya adalah menyampaikan kebenaran dan seluruh kebenaran firman Tuhan. Alkitab kita ini adalah 100% kebenaran, setuju nggak? Artinya seluruh bagian dari Alkitab ini perlu diajarkan. Nah, sayangnya orang tuh suka pilih-pilih. Ekstrim yang satu cuma mau bahas berkat terus. Wah, pokoknya berkat. Nggak pernah bahas soal penderitaan, soal pikul salib, nggak pernah. Nah, ekstrim satunya itu bahasnya derita terus gitu kan. Wah, uang itu duniawi, jadi kayak itu dosa gitu kan. No. Kita harus mengajarkan seluruh isi firman Tuhan. Firman Tuhan bicara soal berkat dan kelimpahan. Firman Tuhan juga bicara soal penderitaan dan pikul salib.
Dua-duanya adalah bagian dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. So we must keep the balance. Kita perlu dua-duanya. Setuju? So don't be afraid to talk about money. Money is not taboo. Oke, jangan takut ngomongin uang. Bahkan di perikop ini pun, Yesus bicara soal uang dan harta. Itu judul perikopnya loh. Money and possessions. Kalau saudara baca terjemahan bahasa Inggris, judul perikopnya money, the teaching about money and possessions. Secara keseluruhan, ada lebih dari 200 ayat. Bayangin, 200 ayat di Alkitab yang bicara soal harta dan kepemilikan. Ini lebih banyak dari topik apapun ini di Alkitab. Jadi Tuhan itu betul-betul peduli soal harta ini. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Itu Matius 6 ayat 21. Oke, jadi Tuhan tuh sebetulnya bukan lagi mau lihat hartanya, tapi mau hatinya. Masalahnya, hati kita bakal ngikutin harta kita. Ketika kita tersinggung, waktu orang ngomongin soal uang, ya jangan-jangan nih, hati kita melekat ke situ, makanya tersinggung, kan gitu. Oke, jadi nggak apa-apa ngomongin uang ya. I think it's not a tabu, itu bukan tabu kok. Selama bener, nggak dimanipulasi. Oke, kita ngomongin kebenaran semua. Nah, jadi kita bakal lihat di bagian terakhir pasal 6 ini, di mana Yesus mengajar soal money and possessions. Saya juga nggak bakal terlalu detail di sini, karena kalau sudah ikut spiritual journey, di kelas Engage, ada satu sesi juga judulnya Stewardship. Di situ kita belajar lebih dalam mengenai keuangan, tapi saudara bisa ikut. Tapi di sini Yesus bilang nih, di Matius 6 ayat 19 dan 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Nah, ini jelas maksudnya bukan berarti di bumi kita nggak boleh punya uang, nggak boleh nabung, nggak boleh investasi. Bukan itu ya. Maksudnya adalah kita harus selalu ingat bahwa harta di bumi itu cuma sementara. Betul? Bisa hilang tuh uang kita. Dan kalaupun nggak hilang, itu toh nggak kita bawa mati juga. Kalau saudara tahu yang namanya piramid di Mesir, itu kan kuburan Firaun tuh. Nah, Firaun dikubur dalam piramid bersama dengan seluruh hartanya. Itu piramid isinya harta semua. Firaunnya udah mati. Hari ini, para pemburu harta karun, itu mereka pada ke Mesir, membongkar piramid, serta mencurinya. Oke, menggenapi ayat ini, betul? Jadi yang paling bijak adalah kalau kita menggunakan harta di bumi ini untuk mengumpulkan harta di sorga. Itu yang paling bagus menurut saya. Dengan cara kita menabur di kerajaan Allah. My good friend Jason Avancini, dia bilang bahwa ini investasi yang kita nggak mungkin rugi. Kalau kita invest di kerajaan Allah, kita invest on winning people for God, kita menggunakan uang kita buat memperluas kerajaan sorga di bumi, itu kita lagi mengumpulkan harta di sorga. Dan itu nggak bakal rugi, itu udah pasti. Oke? Jadi sekali lagi bukan nggak boleh punya uang, tapi ingat itu cuma sementara. Fokuskan buat kita mengumpulkan harta di sorga. Selanjutnya, kita lihat Yesus bicara soal mamon nih, di ayat 24. Dibilang, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Oke, kita mau bahas soal mamon. Kata mamon itu berasal dari kata bahasa Latin mamona, yang artinya adalah wealth atau kekayaan. Oke, arti kata mamona itu adalah wealth atau kekayaan. Dan di kemudian hari, kata ini dipersonifikasi oleh bangsa Syria menjadi nama dewa kekayaan. Oke, jadi dewa kekayaan Syria disebutnya mamon juga. Tapi arti kata mamona sendiri sebetulnya adalah wealth atau kekayaan. Nah, kita perlu mengerti nih, bahwa yang namanya wealth, kekayaan, uang, itu bukan sesuatu yang jahat. Itu adalah sesuatu yang netral. Oke? Uang itu sesuatu yang netral. Di tangan orang baik, uang akan menjadi sesuatu yang baik. Di tangan orang jahat, uang akan menjadi sesuatu yang jahat. Firman Tuhan bilang bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Bukan uang loh. Coba baca ayatnya. Dibilang akar kejahatan adalah cinta uang. Uangnya sendiri nggak jahat, netral. Mencintai uang. Nah, itu namanya menyembah mamon tuh.
Jadi mamonnya sendiri sebetulnya netral, oke, netral. Nah, kemudian di ayat ini jelas, kalau kita baca ayat 24 ini dibilang bahwa dalam hidup ini kita harus memilih. Ada sebuah pilihan buat kita. Apa yang kita pilih? Kita harus pilih siapa yang akan menjadi Tuhan kita. Apakah Tuhan atau mamon alias wealth atau uang tadi. Ini akan menjadi pilihan yang sangat penting karena ayat ini bilang bahwa waktu kita memilih itu ada konsekuensinya. Kita akan mengasihi yang satu dan membenci yang satunya. Kita akan setia pada yang satu dan tidak mengindahkan yang satunya. Ketika kita menjadikan yang satu Tuhan, artinya kita sedang menjadikan yang satunya lagi, apa coba kebalikannya Tuhan? Hamba, betul? And this is so true. Think about this. Oke, ada sebuah quote yang saya tulis buat saudara. Body next. When we make money our master, we will try to enslave God. But when we make God our master, money will be our slave. Saya jelaskan ya. When we make money our master, we will try to enslave God. Ketika uang itu menjadi tuannya kita, maka kita akan selalu berusaha menjadikan Tuhan itu seperti dalam tanda kutip ya, hambanya kita, karena nggak mungkin Tuhan jadi hamba, nggak mungkin lah gimana. Tapi dalam tanda kutip, kita tuh berusaha menjadikan Tuhan hamba kita. Fokus kita tiap hari adalah gimana caranya dapat uang, dan Tuhan itu hanya menjadi sebuah alat supaya kita bisa dapat uang. Oh, oke, saya harus berdoa nih, supaya Tuhan berkati saya, supaya saya bisa dapat uang. Saya harus ke gereja nih, supaya Tuhan berkati saya. Saya nggak boleh bikin dosa nih, karena kalau berdosa, nanti Tuhan nggak kasih berkat buat saya. The focus is always about me. How can I get more? Tuhan hanya menjadi sebuah alat di sini. Majikannya si uang. Tapi kebalikannya. When we make God our master, then money will be our slave. Ketika Allah menjadi Tuhan kita, maka uang itu akan menjadi hamba kita. Kalau tadi kita memperalat Tuhan untuk mendapatkan uang, di sini kita justru menjadikan uang sebagai alat untuk menggenapi rencana Tuhan. Doa kita bakal beda banget. Motivasi kita bakal beda banget. Tuhan, berkati aku, supaya aku bisa memberkati orang lain. Tuhan, berkati aku, supaya aku bisa memperluas kerajaan-Mu. Dan ketika uang menjadi hamba, maka artinya uang itu bisa diperintah. Betul? So, ketika Tuhan menjadi tuannya kita, menjadi masternya kita, maka Ia memberikan kepada kita kuasa dan otoritas, sehingga kita bisa memerintahkan agar uang itu datang. Kita bisa perintahkan berkat itu datang. Kita nggak perlu kejar-kejar lagi, kita perintahkan berkat buat datang sama kita. Kalau master kita adalah Tuhan. Jadi pilihannya tadi, siapa yang mau jadi master kita? Uang atau Tuhan? Kalau uang menjadi tuannya kita bakal berusaha memperalat Tuhan. Tapi kalau Tuhan jadi tuannya kita, maka uang bakal jadi hambanya kita. Kita bisa perintahkan mereka datang. Amin? Amin. Menyimpang dikit lagi, saya sekalian mau jawab pertanyaan dari Randy. Oke, dari Randy, dia masih nanya soal mamon, karena nyambung saya bahas. Randy nanya soal mamon. Kenapa di Lukas 16 ayat 9, itu ayatnya ada di depan ya, dibilang, aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Oke, pertanyaannya, kenapa disebut mamon yang tidak jujur? Itu pertanyaan pertama. Dan kedua, apa maksudnya mengikat persahabatan dengan mempergunakan mamon? Oke. Kenapa disebut mamon yang tidak jujur? Because the truth is, money is deceiving. Ya nggak sih? Money is deceptive. Uang itu emang penipu. Uang itu membuat kita merasa memiliki sesuatu, padahal kita nggak punya. Kalau sudah baca di Lukas 16 ini, tepat di satu pasal sebelumnya, di Lukas 15, itu lagi cerita mengenai si anak yang hilang. Ingat kisahnya ya? Si bungsu minta warisan bapaknya, dan dia bisa foya-foya berpesta, dan ketika uangnya habis akhirnya, dan dia miskin, harus jadi penjaga babi gitu ya. Pertanyaan saya adalah, kemana teman-temannya yang menempel ke dia waktu dia pesta tiap hari itu? Temannya kemana semua? Gak ada yang peduli sama dia. Dia jaga babi sendirian. Dia pikir dia punya teman, padahal enggak. Teman-temannya itu cuma nempel sama uangnya.
So money is deceptive. Uangnya sendiri netral, tapi itu bisa menipu kita. Membuat kita merasa punya sesuatu, padahal kita nggak punya. Makanya disebut mamon yang tidak jujur, uang yang tidak jujur. Karena uang itu memperdaya kita. Oke? Nah, berikutnya dibilang, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Maksudnya apa ini? Maksudnya cuma satu. Kata kuncinya adalah put relationship above money. Oke, boleh the next. Put relationship above money. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Nah, hari ini soalnya banyak banget orang yang terbalik. Mereka mempergunakan persahabatan untuk memperoleh mamon. Nah, guys, ini nggak benar. Buat saya, hubungan itu jauh lebih penting daripada uang. Iya nggak sih? Uang itu bisa dicari lagi loh. Nyari uang sama nyari teman susah mana coba? Nyari teman loh. Iya nggak sih? Makanya kita perlu put our relationship above money. Saudara boleh tanya ke semua, ini kesaksian saya ya, saudara boleh tanya ke semua vendor waktu saya menikah. Semua vendor, mau itu dekor, MC, makanan, apapun tanya semua. Nggak ada satupun yang saya tawar. Beberapa dari mereka itu bahkan saya bayar lebih dari harga prices yang mereka kasih. Apakah saya kebanyakan duit? Enggak banget. Jujur aja saya juga struggle soal keuangan. Tapi ini prinsip saya. Saya menempatkan hubungan di atas uang. Saya tahu ini vendor teman saya, dia lagi bisnis, dan saya nggak mau merugiin mereka dengan nawar-nawar. Saya pengen berkatin mereka. Nah, saya mau encourage saudara, sekali lagi saya ceritanya bukan buat nyombong, enggak sama sekali enggak. Saya pengen encourage saudara, buat mari pegang prinsip ini. Ketika ada teman lagi dagang, apalagi di era COVID ini semua orang dagang kan ya, jangan pernah bilang, diskon dong, katanya temen, kasih gue harga temen dong. Hey guys, temen itu nggak minta diskon, oke? Temen itu nggak minta diskon. Temen itu seneng kalau temennya untung. Temen itu seneng kalau usaha temennya maju. Bener? Jadi kalau temen lagi usaha, yuk dibeli aja. Jangan pakai tawar-tawar. Bayar lebih kalau perlu, oke? Berkati mereka. Put relationship above money. Itu yang namanya mengikat persahabatan dengan mempergunakan mamon. Because money is just a tool. Uang itu cuma alat, nothing more. Oke? Yang penting itu relationship-nya. Tempatkan relationship di atas uang. Oke? Itu menjawab pertanyaan Randy. Semoga puas dengan jawabannya. Saya lanjut. Bagian terakhir dari pasal 6 ini. Di perikop terakhir dari pasal 6 ini, masih nyambung soal money and possession. Pesan Yesus 1, jangan khawatir. Sudah bisa baca perikop terakhirnya nanti. Jangan khawatir dibilang. Burung di langit diberi makan oleh Bapa di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Betul? By the way, perhatikan ya. Burung itu nggak khawatir, tapi mereka juga kerja loh, nggak diam aja. Mereka bangun pagi-pagi, terbang cari makan tuh. Oke? Jadi, kalau dibilang nggak khawatir, bukan berarti kita tidur-tiduran seharian gitu ya, rebahan seharian, terus bilang, tenang aja, jangan khawatir, Tuhan bakal pelihara. No guys, iman tanpa perbuatan adalah mati, betul? Beriman doang Tuhan pelihara, tapi kita nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, ya mati juga akhirnya. Oke, jadi jangan khawatir, tapi bukan berarti leha-leha juga. Oke, kita perlu pikirin kehidupan kita bikin planning, kita bekerja, but do not overthink it. Oke, jangan sampai lebay mikirinnya. Karena kalau saya renungkan, kayaknya 80% dari semua hal yang saya khawatirkan, itu nggak pernah terjadi, ya nggak sih? Kita kan selalu takut bahwa, wah besok kayaknya susah banget nih besok nih, gitu kan. Namun pada akhirnya, kita selalu berhasil melalui hari itu, kayak. Ya nggak? Buktinya kita masih hidup sampai hari ini. Berarti kita meskipun khawatir zaman dulu, buat besok khawatir, tapi selalu lewat tuh, kita masih hidup hari ini. So, apa yang saya belajar adalah, worry doesn't solve tomorrow's problem. It only steals today's joy. Kekhawatiran nggak menyelesaikan masalah hari esok. Itu hanya mencuri sukacita kita hari ini. Dan siapa yang suka mencuri? Siapa yang suka membunuh? Siapa yang suka membinasakan? Si iblis, bener? Dia itu pencuri, pembunuh, pembinasa.
Don't let him steal your joy today, oke? Jangan biarkan iblis mencuri sukacitamu hari ini dengan kita khawatir berlebihan. Worry doesn't solve tomorrow's problem. It only steals today's joy. Jangan biarkan sukacita kita dicuri. Kita mungkin punya masalah, pasti punya masalah. Tapi mari putuskan buat tetap bersukacita. Amin. Dan di akhir pasal ini, Yesus memberikan satu ayat yang terkenal banget di Matius 6 ayat 33, dibilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa? Ya tadi, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, itu semuanya. Dan kata kuncinya adalah carilah dahulu. Oke, saya kuningin dahulu. It's talking about prioritas. Kita boleh cari makan. Kita boleh cari uang. Kita boleh cari jodoh. Oke, boleh. Tapi sebelum semuanya itu, kita harus cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena itu yang terpenting. Our greatest reward is the kingdom of God. Yang lain itu akan ditambahkan. Jadi cuma tambahan, guys. Cuman bonus. Jangan fokus kejar bonusnya. Bener nggak? Kalau misalnya beli mobil, bonus piring cantik, jangan fokus kejar piringnya. Yang jauh lebih berharga kan mobilnya, piring cuma bonus. Betul nggak? So, money and possessions. Oke? Boleh nggak kita punya uang? Boleh. Tapi jangan fokus kejar itu. Itu cuma bonus. Kejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Nanti semua bonus akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya, katakan amin. Amin. Itu dia Matius 6. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat 1 jam yang berharga ini. Terima kasih buat setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar malam hari ini. Bapak, ajar kami untuk membangun kedisiplinan rohani. Kami belajar buat membangun disiplin ini untuk memberi, untuk berdoa, untuk berpuasa. Karena kami tahu ini adalah senjata kami buat melawan pencobaan si iblis, buat melawan keinginan daging, melawan keinginan mata, melawan keangkuhan hidup. Dan ajar kami untuk melakukannya dengan hati yang tulus, bukan seperti hipokrit. Kami melakukannya bukan buat dipuji orang, bukan buat dilihat orang, tapi karena kami sungguh mengasihi Tuhan. Karena kami ingin bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Kami juga bersyukur tentang semua pengajaran mengenai keuangan yang Tuhan Yesus sendiri kasih di Alkitab. Kami nggak mau jadi hamba uang. Betul kami butuh uang, tapi kami nggak mau membiarkan diri kami diperhamba oleh uang. Master kami adalah Tuhan. Dan kami tahu saat kami menjadikan Tuhan sebagai Tuhan kami, maka uang akan menjadi hamba kami. Maka berkat akan bisa diperintahkan untuk datang kepada kehidupan kami. So kami melakukan ini Tuhan, kami mau mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kami mungkin bakal cari yang lain, kami bakal cari uang, kami cari kerjaan, kami cari pasangan, apapun itu. Tapi yang utama sekali, kami gak bakal pernah lupa buat terlebih dahulu mencari Tuhan dan semua kebenarannya. Dan kami sungguh percaya bahwa segala sesuatunya akan ditambahkan ke dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih buat hari ini. We love you, we adore you, dan biar Roh Kudus yang terus berbicara dalam hati kami, biar kami gak cuma jadi pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mengasihi Tuhan sama-sama berkata, amin. Oke guys, itulah Matius 6 buat hari ini. Kayaknya udah cukup banyak banget yang perlu kita cerna di otak kita, makanya saya close di sini. Jadi ingat tadi ya, the 3 weapons, itu spiritual discipline kita, giving, praying, and fasting. Mari lakukan ketiganya dengan motivasi yang benar. Dan kemudian soal money and possessions, boleh nggak punya harta? Boleh banget, tapi jangan biarkan itu jadi tuanmu. Harta harus jadi hambamu. Layani Tuhan, jangan mammon. Tempatkan hubungan di atas uang. Cari kerjaan Allah dan kebenarannya, dan semua kekayaan cuman bonus. Amin. Oke, sekali lagi pertanyaan-pertanyaan yang masuk semuanya akan saya tampung, boleh kirimkan ke direct message Instagram saya Aryan Dave. Pasti ada banyak yang masuk, dan tadi saya bilang kalau sampai nggak keburu dibahas terus, mungkin saya bakal ambil 1 hari yang khusus buat bahas pertanyaan aja,
Tapi semua pertanyaan berharga banget buat saya, bikin saya belajar lagi juga, bikin saya baca Alkitab lagi juga. So thank you so much buat partisipasinya. Kita bakal ketemu lagi minggu depan di acara yang sama. Have a good week. Jangan lupa semua program ICC bisa saudara lihat di website kita icc.online. Besok kita ada Powerhouse, kita ada Sweet No Escape, kita ada ibadah youth juga yang luar biasa. Hari Minggu ada ibadah umum yang pasti asik banget juga. Pastikan gak ada yang miss. Dapatkan semua jadwalnya di icc.online. Oke, saya Aryan undur diri. Sampai ketemu minggu depan. God bless you all.